Hello people with spirit of learning. Pada kelas kali ini kita akan membuat sayur project, yaitu e-commerce berbasis web, di mana untuk teknologi yang akan kita gunakan teman-teman adalah Golang sebagai backend, Nuxt.js sebagai frontend, terus juga Postgres sebagai database, dan juga ada kita akan implementasi microservice arsitektur, dan juga kita akan ngetes ya menggunakan K6 sebagai performance testnya. Ada Redis sebagai caching dan Mitran sebagai payment gateway. Oke, di sini kita akan memulai kelas dengan membahas brief ya. Teman-teman akan belajar bagaimana memahami brief yang ada. Oke, memahami brief yang ada, baik itu constraint-nya maupun mungkin ada user roles atau ada requirement-nya dan juga flow development. Oke, selanjutnya teman-teman juga akan membuat ERD ya, berdasarkan hasil dari analisis teman-teman dari brief yang sudah diberikan ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman akan mulai membuat database-nya, skema ERD-nya, skema database-nya, belajar bagaimana membuatnya, terus dan juga memahami bagaimana relasi antar tabel seperti itu ya teman-teman. Oke, dan juga teman-teman akan mengerti bagaimana apa sih yang harus dibuat gitu kan, tabel-tabel apa aja yang harus dibuat dan fungsinya apa saja seperti itu. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga akan belajar bagaimana membuat microservice arsitektur ya. Kalau teman-teman lihat di sini kita di desain arsitektur yang saya buat, dia memiliki 5 service dan setiap service memiliki database-nya masing-masing. Lalu dia ada RabbitMQ ataupun REST API. Di sini teman-teman tujuannya adalah untuk maksudnya adalah ini berkomunikasi menggunakan antara dua ini, REST API ataupun RabbitMQ seperti itu. Nah, di sini ada Redis. Redis juga digunakan untuk user session. Selanjutnya, semua ini akan dibungkus menggunakan Docker. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga akan belajar bagaimana membuat API kontrak dan memahami API kontrak ini kegunaannya apa. Karena mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu API kontrak ini apa sih gitu, karena API kontrak ini memang tidak banyak perusahaan yang mengimplementasikan seperti itu ya. Kurang lebih secara singkat, API kontrak adalah perjanjian antara backend, FA dan QA terkait baik itu respon, endpoint, headernya, terus juga ada responnya untuk suatu API fitur ya. Jadi sebelum mereka atau kita mau develop sebuah fitur, kita akan melakukan API kontrak. Seperti itu ya. Jadi saat memulai start development itu bisa secara paralel tanpa menunggu satu sama lain. Seperti itu karena FA dan QA sudah tahu nih respon, request dan sebagainya itu apa yang akan dikirimkan oleh si backend seperti itu. Sehingga saat nanti sudah naik ke server, API-nya ya tinggal ganti hostnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada performance test ya. Kita akan menggunakan K6. Oke. K6 ini dia open source ya. Dia dibuat oleh Grafana. Nah, di sini kenapa menggunakan K6 ya, pasti dia yang pertama mudah digunakan karena dia basis scriptnya itu menggunakan JavaScript dan juga dan ringan juga ya teman-teman, karena core engine-nya dibuat menggunakan Go. Nah, uniknya gitu ya teman-teman. Jadi scriptnya menggunakan JS ya, namun core engine-nya menggunakan Go sebagai yang mengeksekusinya seperti itu ya. Jadi dari segi performa pun juga bagus harusnya.
terus juga cocok untuk skenario kompleks ya, yang kayak mungkin butuh banyak user ataupun delay dan sebagainya seperti itu. Dan juga kelebihannya dia bisa kita integrasikan ke CI/CD seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan deployment ya. Deployment kita akan menggunakan VPS filter ya. Untuk saat ini kita akan menggunakan filter. Di sini teman-teman bisa silahkan daftar dulu. Lalu di sini kita juga akan menggunakan Jenkins sebagai CI/CD-nya. Dan juga kita akan menggunakan Docker sebagai virtualnya ya, maksudnya dia langsung tinggal eksekusi Dockernya. Kita tanpa perlu install banyak program ataupun library seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke FE ya. Untuk FE tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada kategorinya, terus ada produk-produknya. Saat diklik dia akan tampil teman-teman. Nah, harganya berubah ya teman-teman. Nah, di sini ada description. Nah, oke. Lalu setelah itu di sini kita juga ada shop. Nah, shop ini dia lebih lengkap lagi ya teman-teman. Ada kategorinya. Kita bisa tahu nih berdasarkan kategori buah-buahan, chicken, dairy, bread, rice itu gak ada ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan juga ada paginationnya nanti nih teman-teman, kalau itu ya. Kalau memang lebih seperti itu, dan juga dia punya account nih. Saya masuk sebagai customer account di your orders nih, dia akan menampilkan history transaction-nya teman-teman. Oke. Di sini sudah ya, ini from authentication, bisa sign up ataupun sign in ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk review kelas kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran. Terima kasih. Oke, people with spirit of learning, begitulah pembelajaran kali ini. Jika kalian ada kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang sudah saya sediakan untuk di kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya.